Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Nur Hikmah, mahasiswa program studi Sains Data dengan NIM 241061005. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya untuk mata kuliah Teknik Pengambilan Sampel di bawah bimbingan dosen pembimbing Ibu Hartina Husain, SSI MStat. Riset yang saya angkat berjudul Pengaruh Fear of Missing Out dan Self-Control terhadap Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa. Nah, kita bedah bersama bagaimana dinamika psikologis ini memengaruhi kebiasaan belajar kita sehari-hari. Nah, selanjutnya apa yang melatar belakangi dari riset ini? Riset ini didasari oleh realitas digital saat ini. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 143 pengguna media sosial aktif di Indonesia, di mana kelompok usia mahasiswa menjadi kelompok yang paling dominan. Fenomena ini membawa dua dampak yang berbeda, bisa mendukung pembelajaran, namun bisa juga memicu masalah akademik. Salah satu masalah psikologis yang sering muncul adalah FOMO, atau kecemasan karena takut tertinggal informasi. Untuk meredam hal ini, mahasiswa sebenarnya membutuhkan self-control atau kontrol diri yang kuat. Tetapi, ketika FOMO tinggi dan kontrol diri melemah, mahasiswa cenderung melakukan prokrastinasi akademik atau menunda-nunda tugas kuliah yang pada akhirnya memicu stres dan menurunkan prestasi mahasiswa. Oleh karena itu, riset ini hadir untuk membuktikan pengaruh kedua faktor tersebut secara empiris. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan tingkat FOMO, self-control, dan prokrastinasi akademik pada responden. Kedua, menganalisis pengaruh FOMO terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Ketiga, menganalisis pengaruh self-control terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Dan yang terakhir adalah menganalisis pengaruh FOMO dan self-control secara simultan terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Kemudian, mari kita masuk ke bagian metode penelitian. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada tabel di layar, riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Populasi yang kami teliti adalah mahasiswa aktif pengguna media sosial. Mengingat keterbatasan waktu, penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling, yaitu teknik non-probability sampling dengan kriteria spesifik. Yang pertama, responden harus merupakan mahasiswa aktif, pengguna media sosial aktif, dan bersedia mengisi kuesioner. Dari kriteria tersebut diperoleh ukuran sampel sebanyak 20 responden. Alasan utama pemilihan teknik ini adalah efisiensi waktu dan sumber daya, serta agar data yang diperoleh jauh lebih relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian, kelebihannya tentu saja efektivitas pengumpulan data. Namun, perlu dicatat sebagai keterbatasan riset, karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi mahasiswa secara umum. Dan yang terakhir, untuk instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin dengan total 24 pernyataan yang terbagi rata masing-masing 8 butir untuk variabel FOMO, self-control, dan prokrastinasi akademik. Dan data primer ini seluruhnya dikumpulkan secara daring melalui platform Google Form. Selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS, statistik, dan Google Colab melalui 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pre-processing data. Kemudian dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Setelah itu, data ordinal ditransformasikan ke skala interval menggunakan metode Method of Successive Interval. Lalu dianalisis secara statistik deskriptif, kemudian melakukan uji asumsi klasik, hingga akhirnya dianalisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis riset ini. Mari
Mari kita langsung lihat hasilnya. Yang pertama kita lihat dari hasil uji validitas terlebih dahulu, di mana nilai R pada tabel yang ditetapkan adalah sebesar 0,4438. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh nilai R hitung untuk variabel FOMO, self-control, dan prokrastinasi akademik berada di atas R tabel, sehingga ke-24 butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Kemudian, setelah dinyatakan valid, analisis dilanjutkan oleh uji reliabilitas dengan standar minimum 0,7. Hasilnya menunjukkan nilai convex alfa untuk ketiga variabel berturut-turut adalah 0,891, 0,78, dan 0,916. Karena semuanya berada di atas 0,7, maka instrumen ini terbukti reliable dan siap untuk dianalisis pada tahap berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke analisis statistik deskriptif. Karakteristik demografi responden menunjukkan mayoritas adalah perempuan sebesar 70%, kemudian didominasi pada usia 20 tahun pada semester 4, dan sebagian besar merupakan mahasiswa prodi sains data. Dan dari profil demografi tersebut, jika kita melihat distribusi frekuensi variabelnya, mayoritas responden berada pada kategori sedang untuk ketiga variabel, yaitu FOMO sebesar 65%, self-control sebanyak 85%, dan prokrastinasi akademik sebanyak 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan akan informasi media sosial dan kemampuan kontrol diri mahasiswa berada pada tingkat yang cukup berimbang, sehingga perilaku penundaan tugas akademik responden mayoritas juga mengikuti pada kategori sedang. Masih pada analisis deskriptif, bagian ini menampilkan matriks hasil transformasi data ordinal ke interval menggunakan metode MSI untuk seluruh butir instrumen dari ke-20 responden. Setelah data berhasil ditransformasikan, diperoleh ringkasan statistik deskriptif di mana nilai rata-rata atau mean untuk FOMO sebesar 22,01, self-control sebanyak 20, dan prokrastinasi akademik sebanyak 23,53. Angka-angka ini mempertegas kembali bahwa rata-rata variabel FOMO, self-control, dan kecenderungan menunda tugas mahasiswa berada pada kategori sedang dengan variasi sebaran data yang relatif beragam. Sebelum masuk ke pengujian regresi, model wajib lolos 3 tahapan uji asumsi klasik. Yang pertama, pada uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi Shapiro-Wilk sebesar 0,926, menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, yang juga diperkuat oleh visualisasi grafik di samping yang mengikuti garis diagonal. Selanjutnya, pada uji multikolinearitas, diperoleh nilai WIF sebesar 1,019 yang berada di bawah angka 10, sehingga model dipastikan aman dari interkorelasi antar variabel independen. Hingga akhirnya pada uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi kedua variabel berada di atas 0,05 yang diperkuat oleh sebaran data pada grafik scatter plot, sehingga disimpulkan model regresi ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Terakhir, kita masuk pada menu utama, yaitu analisis regresi linear berganda yang menghasilkan arah koefisien positif untuk FOMO dan koefisien negatif untuk self-control. Dari pemodelan ini, pengujian hipotesis diawali melalui uji F simultan dengan nilai F hitung sebesar 9,499 dan signifikansi 0,002, yang berarti kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Kemudian
bersama-sama memberikan